Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Wardani, pada siang hari ini berada di SDN Negeri 3 Bareng, tepatnya di Jalan Kawi Selatan nomor 20 Kota Malang. Bersama dengan saya, di sebelah kanan saya seorang ibu bernama Ibu Sriarmi dari Diknas, sebagai pengawas Diknas dari Kota Malang. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selama kurang lebih 3 hari, mulai hari ini tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni diadakan BIMTEK, pembelajaran pembuatan video untuk semua guru sekecamatan Klojen. Nah, hari ini sudah dimulai dengan acara dibuka oleh Ibu. Nah, Ibu, untuk pembelajaran pembuatan video ini apakah pertama kali atau sudah pernah dilakukan dari Diknas, Ibu? Terima kasih Ibu. Kaitannya untuk pembuatan video pembelajaran sekolah dasar ya. Ini sebetulnya teman-teman itu sudah belajar secara manual ya, secara masing-masing, secara otodidak, karena memang di platformnya Kemendikbud itu sudah ada. Namun untuk peningkatan kompetensi guru memang ini dilaksanakan secara bersama-sama, merupakan workshop atau BIMTEK yang merupakan programnya dari Dinas Pendidikan Kota Malang, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru kaitannya tentang pemahaman dan pengaplikasian IT pembelajaran, yang endingnya nanti memang pelaksanaan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Kemudian tujuan dari pelaksanaan ini, selain nanti peserta yang hadir ini bisa mengikuti dan menelurkan, menghasilkan video-video pembelajaran di masing-masing tema, nanti peserta yang ada di sini bertugas untuk mengimbaskan di sekolah masing-masing, sehingga akan berkembang. Misalnya ini pesertanya hanya 50, nanti akan sampai di sekolah-sekolah 50 sekolah yang ada di Kecamatan Klojen. Sehingga nanti diharapkan di tahun pembelajaran yang baru, tahun 2021-2002 di semester 1, teman-teman sudah meningkat pembelajaran memakai media video. Ini, ya Bu. Jadi seorang guru ditantang untuk berkreasi ya Ibu ya, mengeluarkan ide-ide mereka sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada para murid SD. Nah, tantangannya paling enggak kan enggak boleh gaptek ya, gaptek teknologi. Sekarang udah ada PowerPoint, kemudian bikin animasi seperti itu. Karena tuntutan sekarang teknologi di dunia ini kita harus menguasai IT, benar ya Bu ya. Nah, untuk mereka rata-rata saya lihat ada guru semua rata-rata muda ya Bu ya. Ya. Kebetulan Bu yang hadir di sini itu memang perwakilan. Lah, teman-teman atau Bapak Ibu guru yang usianya 58 ke atas itu kadang-kadang sudah sulit ya, bukan tidak mau. Mereka tetap semangat, tapi sulit kecepatannya dibandingkan dengan guru-guru yang muda. Jadi kalau guru-guru muda itu 1 jam 2 jam selesai, ini kalau 58 ke atas itu kadang-kadang sampai 1 hari. Sehingga teman-teman yang dikirim ke sini itu memang rata-rata yang usianya kurang dari 50. Iya. Iya, banyak juga yang baru diangkat. Tadi guru olahraga, guru agama, itu guru-guru yang baru diangkat ya. Jadi kalau teman-teman secara keseluruhan di Kecamatan Klojen itu tidak ada yang ketinggalan masalah IT Bu, tapi kecepatannya yang berbeda. Nah, dari itu nanti dengan diimbaskannya secara pelan-pelan, insya Allah teman-teman yang tua pun ya, yang sudah 58 ke atas, insya Allah sama dengan yang lain bisa membuat video pembelajaran. Dan memang video pembelajaran itu salah satu media yang sangat menarik. Karena di sana bukan hanya anak-anak mendengarkan, tapi melihat juga, kemudian mencerna isi dari apa yang dilihat, yang ditayangkan, kemudian nanti bisa menguraikan. Jadi telinga, otak, ya visualnya, ya semuanya itu ikut bekerja, sehingga membuat anak-anak menuju ke
Ini abad 21, insya Allah anak-anak nanti sudah siap. Nggih. Jadi Bu, apakah nanti ke depannya ya ini Indonesia ini tidak lagi mungkin menggunakan media cetak ya, buku apakah masih tetap dipakai sebagai metode pembelajaran ataukah memang sekarang ibaratnya kalau divisualkan ya Bu, dalam video guru itu adalah aktif atau aktornya ya. Jadi murid melihat, mencerna, mendengar, kemudian meresapi apa yang diajarkan gurunya. Setelah itu mereka bisa mempraktekkan seperti itu ya Bu ya. Tantangan kita ini kan menuju era teknologi ke depannya Indonesia ini kan harus maju ya. Paling tidak apakah buku ini masih tetap digunakan sebagai media pembelajaran Bu? Kira-kira lambat laun ya Bu, lambat laun nanti karena kan ini masih tahap awal untuk Merdeka Belajar satu itu, sehingga dengan memberi pembelajaran ke gurunya, ke siswanya, termasuk orang tuanya, ini kan sedang mensosialisasikan IT, mau ndak mau kan memang orang tua itu harus belajar karena anak-anak sudah 1 tahun yang lalu kan sudah daring memakai IT, entah itu HP, entah itu laptop. Namun tidak begitu saja bisa dihilangkan yang buku, tapi banyak buku yang sudah buku yang IT ya, buku yang bukan cetak. Jadi buku yang ada di yang ada di web atau yang ada di aplikasi itu sudah ada buku pembelajaran. Ya, nantinya kan seperti Bapak Menteri Pendidikan nyampaikan bahwa lambat laun tahun 25 atau 26 itu nanti ada sekolah digital. Iya, tidak harus anak-anak tatap muka, tidak harus pembelajaran di suatu tempat, tapi bisa di mana-mana dilaksanakan pembelajaran. Lah menuju ke sana itu memang tidak serta-merta bisa, tapi secara bertahap juga akan mendewasakan, memberi pembelajaran kepada orang tua yang siap mendampingi ketika anak-anak belajar memakai IT. Ya Bu. Berarti tantangannya sebagai saya mungkin selaku orang tua itu paling tidak nggak boleh gaptek, harus cepat tanggap ya Bu ya. Karena sementara ini di sekeliling saya itu banyak mengeluh waktu kemarin setelah pandemi COVID-19 mereka menggunakan daring itu ada yang waduh tambah 2 kali saya kerja, ngurus anak, ngurus semuanya rumah tangga, kemudian saya harus bimbing anak. Mereka banyak keluh kesah Ibu. Tantangannya ini dengan adanya pandemi. Suatu saat nanti menggunakan sistem online itu bagaimana Bu? Sekolah kan harus tetap berjalan ya Bu. Ya maksudnya dalam keadaan sekolahnya ada fisik. Kalau cuma tatap muka menggunakan ini kan ibaratnya sekolahnya Maya. Itu gimana Bu Suwarni? Iya. Ini Ibu, pemerintah atau Kemendikbud sudah menyampaikan itu untuk melaksanakan, kalau tahun ini sudah mulai tatap muka. Tatap muka, tapi tatap muka yang belum secara keseluruhan ya. Walaupun bagaimana untuk anak SD itu kalau diajak daring kan tidak bisa maksimal. Belum tantangan yang orang tua yang bekerja, yang tidak punya HP Android misalnya. Kemudian yang hidupnya bersama nenek, tidak bersama orang tuanya, itu sangat-sangat jadi tantangan ya. Sehingga selama pandemi daring ini memang guru-guru secara maksimal harus sabar menghadapi itu. Misalnya teman-teman guru itu kerjanya hanya sampai jam 4 sore biasanya, itu sampai jam 12 malam. Karena anak-anak mengerjakan tugasnya menunggu HP dibawa oleh orang tuanya kerja. Sehingga guru-guru ini betul-betul di era pandemi yang kemarin itu luar biasa. Yang mungkin di luar sana tidak mengerti kalau guru itu bekerjanya seperti itu. Dianggap guru tidak bekerja, ke sekolah tidak bekerja. Padahal nyatanya guru itu tidak hanya jam kerja, tapi sampai jam 12 malam. Kadang-kadang juga jam 3 pagi itu sudah ada atau masih ada yang mengirimkan tugas. Itu pun kami sarankan memang lahan ini adalah lahan untuk mendapatkan pahala. Artinya harus sabar dan menyampaikan kepada orang tua pun dengan dikemas kalimat yang jangan sampai orang tua tersinggung. Jadi kita di era-era pandemi ini betul-betul menciptakan suasana yang orang tua nyaman ketika anak-anak belajar. Kemudian yang kedua itu tantangannya kalau orang tua bingung atau orang tua tidak punya
Android sendiri atau punya Android karena sibuk, dikhawatirkan juga anak-anak ini nanti akan muncul masa-masa atau generasi yang luar biasa. Karena anak-anak setelah pembelajaran yang daring tadi, ternyata di situ kan bisa membuka semuanya yang misalnya tidak bisa dibuka, walaupun itu film kartun ya. Film kartun yang mestinya karakternya kurang bagus, anak-anak bisa menikmati itu. Sehingga anak-anak itu akan meniru film kartun yang karakternya tidak ada sopan santunnya, tidak ada menghormati ke orang tua. Nah, itu sangat berimbas dan ini jadi salah satu keluhan dari orang tua. Kalau semakin lama anak-anak itu daring, bukan pengetahuannya. Kalau pengetahuan itu bisa dicari sesaat, tapi karakter anak ini akan menurun. Nah, nanti ini masa depannya atau kedepannya bangsa ini bagaimana kalau terus-menerus. Maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberi kebijakan bahwa untuk segera melaksanakan tatap muka minimal Juli nanti. Namun Kota Malang, kebijakan Bapak Wali Kota mulai Januari kemarin insya Allah sudah melaksanakan tatap muka, tapi terbatas. Dicoba 50% dulu, apakah itu kelasnya 50% atau itu jumlah kelas 50%, misalnya kelas 1, 2, 3 dulu tapi dibagi 6 ruang. Kemudian atau per kelas sekarang itu masuk nomor ganjil dulu, besok nomor genap. Nah, itu termasuk bagaimana kebijakan sekolah dikaitkan dengan prokes yang tersedia. Jadi protokol kesehatan, alat kesehatan yang tersedia di sekolah itu bagaimana. Namun pelaksanaan kemarin sampai sekarang insya Allah lancar, tidak ada masalah. Semua orang tua menyambut dengan gembira dengan adanya tatap muka, walaupun tidak keseluruhan ya. Kemudian anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan mulai datang sampai pulang. Nyaris tidak ada yang melanggar. Ini berarti antusias Kota Malang mulai dari struktur yang paling tinggi maupun masyarakat itu betul-betul mengharapkan anak-anak ini bisa sekolah seperti biasanya. Karena di sekolah itulah terbentuk karakter pengawasan secara langsung. Kalau di rumah kan orang tua karena sibuk, dan kasih sayangnya orang tua dan guru itu lain. Kalau guru kan memang disiplin ilmu, disiplin tugas. Kasih sayangnya terbatas karena tugas, ada peraturannya, ada tatanannya. Tapi kalau di rumah karena kasih sayang tadi, kadang-kadang iya sudahlah, kan seperti itu. Oke. Apakah ada pengaruh nggak setelah daring di rumah ini? Banyak sekali, maaf ya, nggak fokus nih anak-anak juga ya, membuat PR, kemudian menyerap apa yang ibu guru ini kurang maksimal. Karena jujur saja saya juga punya saudara yang masih kecil, ibunya banyak ngeluh, waduh pusing saya sudah urusan rumah tangga, ngurus anak, PR seperti ini. Nah, harapannya dengan tatap muka, Bapak Sutiaji sudah memperbolehkan beberapa prosennya untuk para murid secara bergantian ya Bu, kayaknya berapa hari sekali, nanti kelas berapa gitu ya Bu ya, sistemnya seperti itu dengan tetap prokes, kemudian tetap gurunya sudah dalam keadaan sudah semua vaksin ya Bu ya. Nah, dengan diharapkan seperti itu, guru-guru juga nyaman, juga merasa enjoy dalam mengajar murid-muridnya. Nah, harapannya Ibu Sri Armi untuk dengan diadakan BIMTEK, pembelajaran pembuatan video ini untuk seluruh guru sekecamatan Klojen ini Ibu 3 hari ya, ini luar biasa ya Ibu ya. Ibu mendamping juga, pengawas juga ya. Nah, ini harapannya nanti langsung dipraktekkan ya Bu ya, begitu ada tatap muka sudah bisa bikin videonya ya Bu ya. Boleh dijelaskan Ibu untuk harapannya para guru juga, nanti orang tuanya pasti akan senang ya kalau gurunya udah bisa mengajar tatap muka ya. Untuk mengajar tatap muka kaitannya pengaruh setelah pandemi pasti ada Bu. Fokus anak-anak kan masih. Jadi masuk ke sekolah ini istilahnya dikembalikan karakter dan fokusnya anak. Karena 1 tahun lebih kan anak-anak itu bebas luar biasa. Ya, bebas luar biasa untuk mengerjakan, kadang-kadang ya karena ndak telaten juga mungkin ada yang bantu ngerjakan sehingga karakter tanggung jawabnya agak menurun ya. Sehingga ini mengembalikan tanggung jawab anak
dan karakter yang lain. Kemudian kaitannya dengan workshop pembuatan media pembelajaran berupa video, ini memang harapan kami seperti awal tadi saya sampaikan, nanti di tahun ajaran baru, ini kan setelah rapotan, ada jeda libur, anak-anak tapi yang libur, gurunya tidak libur, tapi melanjutkan mengimbaskan ini di masing-masing sekolah, kami tetap mendampingi. Nah nanti kami proyeknya, hasilnya berupa video pembelajaran, minimal nanti satu guru yang diimbaskan bisa membuat satu langkah pembuatan video pembelajaran. Karena dengan video itu orang tua sangat senang, ya, dengan adanya pembelajaran melihat video daripada membaca buku atau membaca teks, ya. Dengan adanya video, semua indera yang ada di anak-anak maupun orang tua yang mendampingi itu sangat senang dan mudah dicerna, Bu. Jadi harapan kami memang nanti tahun ajaran baru melalui supervisi kami, nanti semua guru sudah bisa dan produk video pembelajaran minimal satu mata pelajaran. Minimal ya. Iya, tapi kan bisa satu pertemuan, satu hari beberapa video itu. Dan ini rupanya sudah banyak guru dari platformnya Kemendikbud itu memang sudah bisa ditiru membuat video. Walaupun selama ini kan teman-teman yang untuk pembelajarannya bisa mengakses video dari sana. Nah setelah ini bisa memasukkan video hasil hari ini, dimasukkan ke linknya Kemendikbud lewat YouTube, sehingga nanti bisa dipergunakan oleh guru-guru di wilayah lain. Tadi sudah saya sampaikan, memang yang disetorkan nanti hasilnya produknya itu bukan berbentuk video, yang disetorkan kami linknya saja. Sehingga ya tidak terlalu banyak, tidak terlalu berat untuk masuk ke WA, tapi semuanya bisa bisa mengunggah atau bisa membaca atau bisa melihat produknya Kecamatan Klojen. Harapan yang terakhir yaitu, Bu, jadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu kebanggaan Kota Malang, bahwa Kota Malang tidak hanya memakai saja, tapi bisa menciptakan, karena Kota Malang kan kota pendidikan, kota wisata, ya, kota pelajar, kota ekonomi, perdagangan. Nah itu harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan dengan narasumber dari Ibnu Academy ini memang pakarnya ya Pak Umar Kadafi ya. Ini pakarnya tentang IT dan saya senang sekali ketemu ya. Dengan adanya ini memang harapan kami besar dan kami optimis insya Allah itu ada hasilnya. Terima kasih Bu Sriatmi atas bincang-bincangnya. Semoga dengan adanya program pembelajaran pembuatan video untuk ibu-ibu guru, bapak guru se-Kecamatan Klojen ini akan sangat bermanfaat sekali di dalam dunia pendidikan. Kita gantian dulu ke narasumber. Di sebelah saya ini pakarnya IT adalah dari Ibnu Academy, Bapak Umar Kadafi, yang pada siang hari ini memberikan pelajaran motivasi ya Pak ya. Nah, dengan adanya pembelajaran pembuatan video ini, apa cukup merasa mereka kesulitan Pak atau enjoy? Tadi bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah, bahkan sekarang sedang proses pembelajaran Bapak Ibu guru untuk membuat video, dan saya lihat memang berjalan dengan baik ya. Tadi sudah sampaikan bahwa karena guru-gurunya terbilang lebih muda gitu ya. Terus yang kedua, memang narasumber berupaya gimana peserta semua berkonsentrasi dengan memberikan yel-yel, kemudian ice breaking dan lain-lain gitu. Ya, seperti itu. Ibnu Academy, apa saja Pak fasilitasnya? Mungkin para pemirsa yang membutuhkan jasa trainer ya, sebagai motivator. Loh, Bapak ini kan sudah biasa ini ya, di beberapa instansi sudah mengajar. Nah, Pak Umar Kadafi, bagaimana mensiasati ini ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru ini supaya mereka lebih energik ya? Karena selama 3 hari ini kadang ini ya Ibu ya, membosankan ya, capek, membosankan, lelah gitu ya Bu ya. Cara bagaimana membangkitkan mereka itu happy dalam menjalani BIMTEK selama 3 hari ini, Pak Umar. Baik. Terima kasih.
Jadi IBLU Academy itu singkatan dari International Better Learner Upgrader. Jadi sebuah lembaga konsultan yang resmi yang langsung ditunjuk Microsoft ya untuk membina masyarakat Indonesia dalam hal IT. Jadi kami juga menyediakan program-program terkait program Microsoft selain pembuatan video ya. Jadi kami ada itu sebelum pandemi. Jadi sudah ada ribuan peserta yang sudah pernah kami latih di seluruh Indonesia. Ya mungkin minus Papua ya Bu. Sulit sinyal. Betul. Ya kami sebenarnya pengen se-Indonesia karena kami juga putra dan putri Indonesia yang ada di IBLU Academy ingin berkarya buat dunia pendidikan di Indonesia. Nah dari ribuan peserta itu kemudian kami mendapatkan banyak sekali masukan khususnya mengenai guru ya. Ya bisa dibilang bahwa guru Indonesia untuk kelas SD, untuk tingkat SD gitu ya, itu memang banyak yang kurang secara teknologi, kemampuan di bidang teknologi. Apalagi yang sudah senior-senior ya. Karena memang teknologi yang ada di Indonesia ini memang berkembangnya dari yang atas ke bawah, dari perguruan tinggi. Nah, ini pengecualian beliau. Beliau pengecualian. Iya. Pengecualian ya. Memang ada guru-guru super luar biasa yang ya seperti beliau yang terus berkarya dengan waktu yang sama dengan guru-guru yang lain dengan kewajiban yang sama tapi bisa berkarya luar biasa. Nah, yang seperti ini yang memang kami berharap bisa menginspirasi guru-guru yang lain gitu ya. Ya, beliau bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Mungkin setelah ini mungkin ada talk show secara langsung nanti di momen dengan beliau ya terkait karya-karya beliau ya saya. Karena itu menginspirasi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia ya. Kita perlu mengisi konten-konten yang ada di internet itu dengan konten-konten yang positif gitu ya, edukasi. Kenapa gak TV ini TV edukasi? Ah, gitu loh. Jangan sampai yang kita buka YouTube yang viral ya itu aja. Kalau nggak joget artis gitu kan. Kami berharap beliau salah satunya mau sharing ya kepada Bapak Ibu guru Indonesia melalui media ini ya. Karena media ini dinonton oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang gitu ya. Nah, untuk membuat suasana pelatihan tetap menyenangkan, memang kami sudah mengukur ya. Jadi 3 hari itu mereka tidak hanya mendengarkan materi, tapi mereka membuat project. Jadi nanti mereka akan cari tempat buat rekaman video, audio sehingga bergerak gitu ya. Tapi teori di awal ini memang penting sebagai landasan mereka untuk bikin media yang benar. Karena kalau bikin video tanpa ada pemahaman tentang desain nanti videonya ya asal jadi aja. Jadi ada pakemnya ya. Iya. Nah seperti itu jadi alhamdulillah ya. Jadi dari SD di Kecamatan Klojen ini Bu ya sebenarnya juga menginspirasi hal ini karena tidak semua sekolah SD yang mau istilahnya menganggap ini suatu hal yang penting karena menyerahkan ke guru-guru masing-masing untuk belajar. Wes belajar sendiri lihat di YouTube kan ada gitu ya. Tapi yang rumah belajar gitu. Padahal yang penting adalah memang kemauan mereka belajar itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu Bu. Ketika teman yang lain bilang tinggal download YouTube nanti akan mengikut yang lain Bu. Gitu. Gitu loh. Ya ini makanya SD di Klojen ini di Kecamatan Klojen Kota Malang ini bisa menginspirasi sekolah lain agar menjadikan kemampuan teknologi ini tidak diserahkan ke guru masing-masing tapi memang difasilitasi agar mereka punya waktu juga belajar seperti sekarang. Kalau nggak difasilitasi waktu dan tempat seperti ini mungkin ya mereka kesulitan juga kalau sudah nyampe ke sekolah tugas dan lain-lain. Nah, oleh karena itu nanti di acara ini kami punya prinsip tidak memberi PR atau tugas rumah. Iya, iya. Kasihan ini. Iya, kasihan. Teman-teman waktunya mengerjakan rapot Pak. Betul. Ya, jadi tuntaskan pekerjaan Sini kerjakan di sana. Ya. Mengerjakan yang pekerjaan di rumah. Jadi karena kalau dikasih PR saya yakin juga nggak selesai. Sehingga nanti semua tugas yang harusnya jadi PR itu diselesaikan di sini semua. Demikian mungkin Mbak ya. Untuk IBLU Academy ini di Malang di mana Pak? Kantornya kemudian kan ini seluruh Indonesia ya. Nah harapannya mungkin
dengan adanya Iblu Academy ini akan membantu sekali nanti mungkin instansi berikutnya untuk bisa menggunakan Iblu Academy ini ya. Karena ini IT ini luar biasa, Bu. Teknologi ya, teknologi itu harus cepat ditanggapin ya, artinya ya. Karena saya lihat memang anak-anak sekarang ini belajar buka HP langsung dia sudah lihat ininya, gambar, mendengar seperti itu, asal jangan lihat HP untuk film-film yang kurang mendidik ya, Bu ya. Jadi harapannya memang ke depannya ini Iblu berperan penting di dalam dunia pendidikan. Bisa menjelaskan sedikit Pak Umar Gaddafi apabila nanti ada yang ingin menanyakan mungkin ke Pak TV untuk Iblu Academy di Malang ini langsung menghubungi Pak Umar atau bagaimana? Terima kasih. Jadi Iblu Academy itu ada dua model pelatihan. Yang pertama itu yang online. Jadi kita punya platform belajar online. Jadi Bapak Ibu guru mendaftar, nanti dikasih kode masuk ke web iblu.academy. Jadi nanti tinggal memilih kursus apa yang mau dipilih. Nah, seperti itu. Mau kursus video, kursus apa? Websitenya iblu.academy. Iblu.academy. Akademinya Pakai Y ya. Academy. Tapi kalau website resminya iblu-academy.co.id. Langsung di atas itu sudah bisa muncul ya Pak. Iblu Academy itu betul ya. Nah, ya itu kan sangat memudahkan Pak. Walaupun nggak tercatat itu seperti itu kan sudah bisa nulis itu sudah sampai ke tujuan. Iya. Salah satu kelemahan dari sekolah juga Bu, itu adalah tidak memiliki platform website. Ya, padahal sebenarnya khususnya SD itu peranan website itu sangat luar biasa. Jadi siswa-siswa nggak harus apa istilahnya bisa belajar langsung di website sekolah gitu. Insya Allah kalau di SD Kota Malang Pak, Ya, semuanya itu ada websitenya. Oh, alhamdulillah ya. terisi toh. Iya. Itu isiannya tahu-tahu sudah habis, terus memperbaiki lagi. Oke, jadi maka kemarin kami mencoba membuat semacam LMS itu kan gunanya untuk memanfaatkan website yang ada di sekolah. Nah saya cek punya website, punya Ibu, rata-rata punya. Tapi kemarin karena tidak dipakai itu usianya sudah kedaluarsa, harus memperbaiki lagi. Update lagi ya. Update lagi. Peluangnya kebetulan Iblu Academy itu memang ada, selain bikin website juga ada jasa ngisi konten. Jadi karena di SD sendiri itu tidak ada tim IT seperti SMP SMA kan, kebanyakan seperti itu Bu ya. Artinya operator ya. Yang tidak ada itu TU Pak. Oh TU ya. Sekarang ada yang ditugasi namun bukan khusus seperti di SMP SMA ada operatornya. Mumpuni ya, insyaallah ya. Nah itu seperti itu. Harapannya apa Pak ini dengan adanya pembelajaran ini? Tadi Bu Sri sudah menjelaskan untuk para pemirsa Paga TV yang mempunyai putra putri yang masih SD. Nah harapannya sebagai dari wakil dari Iblu Academy ini Pak Umar. Oh ya, jadi kami tadi sudah berdiskusi juga dengan panitia dan ibu pengawas bahwa peserta yang hadir hari ini kami ingin pastikan mereka berhasil membuat video, sehingga kami punya fasilitas untuk pelayanan online. Jadi ada grup, jadi kita bikin grup WA. Misalnya ada pertanyaan, butuh video, butuh gambar atau butuh apa yang mereka cari nggak ketemu gitu ya, nanti tim kami bisa bantu mencarikan ya. Jadi kami pingin setelah pelatihan itu ada tindak lanjut. Iya, ada grup WA. Jadi tidak selesai pelatihan kemudian selesai semuanya gitu. Karena kompetensi ini kurang dari 5% kompetensi IT yang seharusnya dikuasai oleh guru. Gitu. Jadi tidak bisa berhenti di sini. Kalau berhenti di sini nanti ketinggalan.
kalau sudah IT-nya ketinggalan informasi. Sehingga iya, itulah pentingnya semuanya ya, guru, ya kepala sekolah, wali murid, ya jangan sampai lebih dahulu oleh anaknya. Ini kan kebanyakan anaknya sudah bisa membuka lala-lala ya, tapi orang tuanya tidak bisa. Sehingga kadang-kadang kalau diberitahu kan tidak sesuai dengan harapan oleh orang tua. Ini sehingga harapannya memang semuanya ini meningkatkan kaitannya ke abad 21 ya Pak, 4.0 ya, itu memang semuanya itu sudah tidak gaptek. Ya kita kecuali yang sudah 75 ke atas ya. Iya. Oh masih ada Bu, 75 ke atas itu masih ada ya. Tapi kalau guru ya sudah pensiun Pak. Orang masih, tapi kan mungkin itu mendampingi cucunya untuk belajar itu loh, nggih. Terima kasih Pak Umar Gaddafi dari IPLU Academy, juga Ibu Sriami dari pengawas Diknas. Pada siang hari ini semoga semua guru tetap semangat di dalam menjalankan pembelajaran melalui pembuatan video untuk anak-anak SD sekecamatan Klojen beserta para guru dan ibu guru yang akan selalu mendampingi belajar anak-anak. Insya Allah kedepannya SD Negeri Klojen ya ini, sekecamatan Klojen ini pinter, kemudian guru-gurunya juga profesional dan jasa-jasa guru ini patut kita hargai. Terima kasih liputan Paga TV pada siang hari ini bersama Haini Wardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.